Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya Yasinta Tobina. Saya Henry. Saya Denny. Saya Milianti Putri Ayu. Selamat siang kawan-kawan, perkenalkan nama saya Putri Lestari dan kawan saya Yasinta Tobina. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah industri dan pasar produk halal, di mana di sini kami akan mewawancarai owner salah satu kafe dan resto yang ada di Pontianak, yaitu Wahtek Isoko di Jalan Sepakat 2 Pontianak. Nah, sebelumnya Kak, boleh kita perkenalan dulu Kak dengan nama siapa Kak ya? Iya, dengan umur berapa Kak ya? 32 tahun. Nah, sebelum masuk nih kan Kak, kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan ke Kakak mengenai sertifikasi halal MUI untuk usaha Kakak sendiri ya. Yang pertama itu, bagaimana sih Kak awalnya berdiri usaha Wahtek Isoko ini? Awalnya itu sih hanya sekedar ini saya sebagai asisten ownernya, bukan ownernya. Oh, ya. Wahtek Isoko ini pada awalnya terjadi karena kebetulan dasar usaha dari owner itu adalah catering. Nah, catering, dan dia juga sebagai ini perusahaan penyedia bahan makanan. Makanya suami dari owner itu punya inisiatif, daripada cateringnya ini hanya sebatas orang-orang kantor, orang-orang ini aja kan yang tahu pesannya hanya untuk acara aja, jadi dia berinisiatif pengen buka usaha agar masakannya itu lebih dikenal oleh masyarakat Pontianak. Gitu Kak ya. Menarik sekali sih Kak, memang latar belakang berdirinya Wahtek Isoko ini Kak ya. Nah, untuk selanjutnya tuh Kak, katanya Wahtek Isoko ini sudah memiliki halal MUI ya Kak ya. Iya, alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana sih proses yang telah dilalui untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI ini Kak? Oh, pertama-tama kita kan sebagai badan usaha atau sebagai yang punya restoran, itu kita sendiri yang mengajukan ke MUI-nya untuk minta didaftarkan. Setelah didaftarkan ada memang namanya salah satu aplikasinya, kalau saya nggak tahu tuh. Ini kemarin sih saya pernah ikut ini ya, pelatihannya itu. Sebentar ya. Nah, ini ada pendaftarannya itu melalui aplikasi Serol. Serol ya. Iya. Jadi kita nanti di situ daftarnya ini online. Nanti setelah terdaftar baru kita dapat konfirmasi dari pihak MUI-nya. Nah, sebelum mendapatkan sertifikasinya itu salah satu dari karyawan atau perwakilan owner itu harus ditunjuk sebagai penyelia itu. Makanya saya lah ditunjuk kemarin dan ikut pelatihan MUI itu di Hotel Mercure. Jadi ibaratnya nih usahanya memang maksudnya mandiri gitu kayak, apakah perlu untuk sertifikasi halal MUI atau tidak gitu Kak ya? Karena kita kan di sini ya ada landasan kita mengapa kita punya keinginan bahwa kita harus mempunyai sertifikasi halal, karena terutama itu masalah halal ini kan merupakan salah satu hal yang sangat sensitif ya. Ya, benar sekali. Terus adanya tren pasar mengenai halal yang lagi booming di mana-mana, baik itu yang muslim atau non muslim pasti sudah punya tekad di dalam dirinya itu, kalau cari makan, tempat makan pasti yang ada halalnya. Walaupun mungkin ada segelintir tempat-tempat usaha makanan yang hanya berlogokan halal doang, tapi belum tentu punya sertifikasi halal. Selama proses pembuatan sertifikasi halal itu, apakah ada hambatan yang Kakak alami Kak? Hambatan ya paling waktu kan, nggak ada sih hambatannya yang gimana-mana, cuma kita di situ ya harus kerja keras ya, karena kita meminta tim dari MUI itu untuk datang, kita undang untuk datang. Nah, mereka melaksanakan audit di tempat kita kan, usaha kita. Nah, makanya
kita itu benar-benar harus menampilkan semua yang kita itu jual ya, terutama Iya. bahan-bahan pangan itu yang harus benar-benar yang ada sertifikasi halalnya, bahan-bahannya. Misalnya minumannya merek apa, ini harus kita daftarkan, logo halalnya ada, nomor BPOM-nya apa, berapa gitu. Itu aja sih yang lebih rumitnya, karena semua bahan makanan kan kadang ada yang enggak ada, belum terdaftar di BPOM. Ya, gitu. Kalau di sini sih insya Allah kita pakai yang Ya, udah BPOM. terdaftar. Kalau boleh tahu Kak, tujuan dari Kakak melakukan sertifikasi halal ini untuk apa ya Kak? Udah tadi kan dasar Tujuan utamanya. mendasari karena tren pasar halal itu, nah, Iya. pasar halal itu kan lagi ini Booming ya? suka booming. Nah Kak, dalam sama Kakak proses mengurus sertifikasi halal MUI untuk Wahtik Isoku ini, kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikasi halal MUI itu berapa ya Kak ya? Kisaran berapa? Ini yang kemarin kita kan kalau ikut seminar ini bayar. Nah itu didaftarkan, kalau nggak salah itu ownernya daftarkan saya itu per orang 1.500.000. Oh, 1.500.000. Terus sertifikat halal ini kan dia berlakunya per 6 bulan sekali kita harus lapor. Perpanjangan. Kita ada perpanjangan, katanya setiap yang bayar sih bukan saya hanya mengikuti prosedurnya aja sih, enggak saya bayar. Tapi saya kok informasinya enggak terlalu jelas gitu kan, karena saya enggak tahu itu campur masalah keuangan ini perusahaan Iya. kan yang bayar ada pihak yang kalau setahu saya sih itu daftarnya itu mungkin sampai keluar izin ini itu daftar pertamanya itu 5 jutaan ya. 6 jutaan Kak ya? Hmm. Oh, kisaran segitu. Apakah ada perubahan Kak dari sebelum memiliki sertifikasi halal dan sesudah Kakak memiliki sertifikasi halal untuk usaha Wahtik Isoku ini? Baik dari segi pelanggan, pendapatan misalnya. Kalau perubahan sih dia nggak terlalu signifikan, karena resto ini kan berdirinya masih baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun, tahunan. Dan seperti kalian tahu sendiri kan di sini customernya itu banyak kalangan mahasiswa. Ya, mahasiswa. Nah kalau misalnya untuk orang-orang umum itu kita, kalau saya sih bilangnya itu bonus ya, bonus kalau mereka pada datang. Nah, ada juga sih semakin dikenal untuk Isoku, semakin dikenal terutama dari pihak-pihak perkantoran, rumah sakit. Contohnya ya di rumah sakit Sudarso itu kadang mereka buat makanan dokter ya, dokter yang lagi tugas terutama di musim Covid ini. Nah mereka tuh pesan ke kita setiap hari itu sesuai jumlah tugas itu dokter yang ini. Terus selain ini ada juga perkantoran yang misalnya mereka ada acara, mereka pesan di sini. Gitu. Nah, kata kakak tadi baru 1 tahunan, berarti Wahtik Isoku ini 2020 ya Kak ya? Nah, setelah berjalannya 1 tahun itu, apakah langsung membuat sertifikasi halal atau sudah berjalan beberapa bulan baru buat sertifikasi Sudah halal, Kak? berjalan baru. Oh, sudah berjalan ya Kak ya? Itu kira-kira berapa bulan setelah berjalan Kak Wahtik Isoku? Kita sertifikasi halal ini baru bulan tahun ya, seberapa kalau nggak salah 8 bulanan atau 7 bulanan baru kita ini. Dari awal buka Kak ya? Mungkin hanya ini Kak yang dapat kami tanyakan. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Makasih ya Kak. Ya.